Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mairani dengan NIM 23030658 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 3 siklus. Yang pertama ada glikolisis, lalu ada fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, kita ke tahap pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol sel. Glikolisis dapat terjadi di kondisi aerob ataupun anaerob. Meskipun glikolisis dapat berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi ATP yang dihasilkan per mol glukosa lebih sedikit, sehingga jauh lebih banyak glukosa yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaerob. Kita ke tahap glikolisis anaerob. Jadi glikolisis anaerob ini dimulai saat glukosa masuk ke dalam sel. Jadi proses pertama, glukosa akan mengalami proses fosforisasi menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini membutuhkan 1 ATP sebagai donor fosfat. Proses ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Lalu, fruktosa 6-fosfat akan dipecah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat. Lalu kemudian akan dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat. Proses ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Proses ini akan menghasilkan 2 NADH. Dari 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase. Lalu, 3-fosfogliserat akan melalui proses dehidrasi dan akan membentuk fosfoenol piruvat. Proses ini dikatalisis oleh enzim enolase. Lalu, fosfoenol piruvat akan menjadi donor fosfat dan akan menghasilkan 2 ATP dan kemudian membentuk 2 piruvat. Proses ini dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Pada kondisi anaerob, piruvat akan direduksi menjadi laktat oleh NADH. Pada glikolisis anaerob ini menghasilkan 2 ATP. Lalu kita ke tahap glikolisis aerob. Pada proses pembentukan piruvat di glikolisis aerob tidak berbeda dengan glikolisis anaerob. Namun yang membedakan adalah piruvat hasil dari glikolisis aerob akan masuk ke mitokondria dan akan melanjutkan prosesnya ke dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Kita ke tahap kedua dari metabolisme karbohidrat yaitu fosforilasi oksidatif. Piruvat yang dihasilkan di sitosol akan diangkut ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, piruvat akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA. Proses dekarboksilasi oksidatif ini akan dilakukan oleh suatu enzim di membran mitokondria yaitu piruvat dehidrogenase. Proses fosforilasi oksidatif terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah fase dekarboksilasi, yaitu pelepasan dari gugus CO2. Fase yang kedua adalah oksidasi NAD ditambah H+ menjadi NADH. Fase yang ketiga adalah penambahan koenzim A, dan hasil akhir yang akan menghasilkan asetil CoA. Kita ke tahap dari metabolisme karbohidrat yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah, pada siklus ini, asetil CoA dari hasil fosforilasi oksidatif akan bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Proses ini dikatalisis oleh enzim sitrat kinase. Lalu, sitrat akan mengalami isomerase menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Reaksi ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu dehidrasi menjadi cisakonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. Isositrat akan mengalami dehidrogenase yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase dehid untuk membentuk alfa-ketoglutarat.
Alfa ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh alfa ketoglutarat dehidrogenase menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinat CoA sintase. Suksinat akan mengalami dehidrogenase membentuk fumarat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Enzim fumarasa akan mengkatalisis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat. Lalu, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase. Reaksi ini nanti akan membutuhkan NAD+. Terakhir, ATP yang dihasilkan dalam proses metabolisme glukosa. Pada glikolisis anaerob hanya menghasilkan 2 ATP karena 2 NADH digunakan untuk mereduksi piruvat menjadi laktat. Sedangkan pada glikolisis aerob 2 NADH tidak terpakai sehingga bisa diubah menjadi 6 ATP. Begitu juga dengan dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 NADH dan akan diubah menjadi 6 ATP. Kemudian pada siklus Krebs itu menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan juga 2 ATP, sehingga 6 NADH akan diubah menjadi 18 ATP dan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP, sehingga jika dijumlah akan menjadi 24 ATP. Sehingga maksimum dari proses metabolisme glukosa bisa menghasilkan 38 ATP. Jadi itu dia semua penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang sesuai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.